Tak heran sebagai presenter Usi memang cukup laris. Namun bagaimana dengan urusan cinta? Sepertinya Usi tak selaris yang Anda bayangkan. Buktinya perempuan yang pernah memperdalam ilmu komunikasi ini tak kunjung mendapatkan pacar baru semenjak putus dengan pacar terdahulu. Nah, ada yang baru dengan rambut Usi yang kini dipotong pendek. Jangan-jangan Usi sedang frustrasi. Frustasi karena udah berbulan-bulan nggak dapet penggantinya itu. Cia, enggak, bercanda. Enggak, emang pengen ini aja, pengen rontok. Sampai sejauh mana persiapan Ariel? Persiapannya ada persiapan materi terutama. Terus kalau yang lain-lain masih bertahap nanti sambil jalan. Nama juga sambil jalan. Soalnya cari nama kan susah. Ariel belum menyiapkan nama. Bisa ditebak, Ariel pasti juga belum tahu jenis kelamin anaknya. Apakah Ariel tak tertarik untuk melihat jenis kelamin anaknya lewat USG? Belum. Ntar tunggu sampai brojol. Takut takut ketipu, Mas. Nggak, kan biasanya gitu. Ada yang habis di USG katanya cowok itu keluar cewek gitu kan. Malas, jadi mending pas keluar ntar. Jika harus memilih antara karir dan keluarga, mana yang akan menjadi prioritas Ariel? Jika Ariel memilih keduanya, Ariel pasti harus mempersiapkan diri, tak hanya dalam hal materi, tetapi juga kesungguhannya untuk membangun sebuah keluarga. Bukan begitu, Ril? Itu dia. Mungkin ibunya ketur kan. Karir ya gini aja, nggak ada yang lain-lain lagi. Paling kan kemungkinan ke depan agak nggak begitu sibuk kayak sekarang kan. Jadi masih bisa sih sambil jalan, aku bilang. Usi Sulistyawati tampil dengan rambut yang pendek. Kabarnya rambut yang tebal dan panjang itu terpaksa dipotong karena rontok dan rontok terus. Usi, jangan-jangan hatinya yang rontok karena belum kunjung mendapatkan pacar. Dan berita membanggakan datang dari Erwin Gutawa yang juga harus memotong rambut pendeknya. Tetapi bukan karena rontok loh pemirsa, karena Erwin harus memimpin salah satu orkestra terbaik dunia ketika dia mengiringi konser Siti Nurhaliza. Ingin tahu berita selengkapnya? Inilah GoSpot. Orkestra Erwin Gutawa baru saja menorehkan prestasi besar di bidang musik. Tanpa gembar-gembor dan publikasi, Erwin ternyata baru saja pulang dari London, Inggris. Erwin tampil bersama London Orchestra Music untuk mengiringi konser penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza. Asal Anda tahu saja, London Orchestra Music termasuk salah satu orkestra terbaik di dunia. Bisa Anda bayangkan Erwin tampil menjadi konduktor bagi pemusik-pemusik kelas dunia ini. Saya show dengan Siti Nurhaliza di Royal Albert Hall di London itu tanggal 1 April. Panggungnya sebenarnya kalau venue-nya tuh tempat yang sangat prestisius banget ya, karena menurut orang Eropa atau menurut orang Inggris itu Royal Albert Hall itu satu tempat pertunjukan yang paling prestisius lah ya gitu, karena bangunannya Royal Albert Hall itu udah dibangun tahun 1871 dan sekarang itu jadi satu tempat pertunjukan seni, jadi nggak cuma musik, bahkan sport pun bisa main di situ gitu, untuk musisi-musisi kelas dunia gitu. Di dalam negeri siapa tak kenal Erwin Gutawa? Namun kali ini Erwin tampil di negeri yang jauhnya ribuan kilometer dari negeri sendiri. Belum lagi kiprah musisi Indonesia belum bergaung di tingkat internasional. Tiba-tiba berdiri seorang Erwin Gutawa di depan sebuah orkestra besar. Apakah Erwin tak dianggap musisi yang datang dari dunia antah berantah oleh mereka? Alhamdulillah karena mereka profesional, jadi mereka sangat membantu dan bekerja berdasarkan apa yang kita inginkan. Yang menjadi kebanggaan saya terus terang emang nggak sekedar main di Albert Hall atau nggak sekedar bisa menjadi konduktor untuk London Symphony Orchestranya, tapi kebanggaan lain adalah mereka mainin aransemen saya. Apapun jadinya kayak apa, tapi paling nggak tulisan saya dimainin oleh mereka gitu. Salut buat Erwin, padahal siapa menyangka latar belakang pendidikan Erwin adalah seorang arsitek. Dari merancang gedung, Erwin kini piawai merancang aransemen lagu. Erwin berharap langkahnya go international bisa diikuti oleh musisi-musisi Indonesia lainnya. Insya Allah nanti mungkin ada penyanyi Indonesia yang bisa
main di sana. Sekarang kita beralih kepada salah seorang presenter KDI, Ussy Sulistyawati. Ussy memang bukan Erwin Gutawa yang pandai merancang aransemen lagu, namun untuk urusan merancang kalimat, Ussy jagonya. Tak heran sebagai presenter Ussy memang cukup laris. Namun bagaimana dengan urusan cinta? Sepertinya Ussy tak selaris yang Anda bayangkan. Buktinya perempuan yang pernah memperdalam ilmu komunikasi ini tak kunjung mendapatkan pacar baru semenjak putus dengan pacar terdahulu. Nah, ada yang baru dengan rambut Ussy yang kini dipotong pendek. Jangan-jangan Ussy sedang frustrasi. Frustasi karena udah berbulan-bulan nggak dapet penggantinya itu. Cia, enggak, bercanda. Enggak, emang pengen ini aja karena rontok. Potong rambut pertama karena rontok, jadi sering banget rontok di sini. Akhirnya aku pikir, kata dokternya aku tuh jangan, kamu harus potong rambut biar akarnya tuh lebih kuat dulu gitu, baru ntar dipanjangin lagi. Nggak tahu, mungkin karena dulu kan aku tuh sering di blow tiap hari, jadinya makanya rontok gitu. Rambut boleh rontok namun rezeki Ussy tak ikut-ikutan rontok. Namun tidak menyesalkah Ussy dengan rambut panjangnya yang kini tinggal kenangan. Nyesel sih, tapi ya udahlah, lebih enak ngirit sampo. Enteng banget, jadi pertama kali mandi keramas. Biasanya kan pasang samponya banyak begini nih. Banyak banget, aku baru ngeliat kaca, oh iya rambutnya tinggal dikit. Ussy nampak nyaman dengan rambut barunya. Jika problem kerontokan sudah teratasi, apakah Ussy akan memanjangkan rambutnya kembali? Nggak tahu deh, kayaknya sih enak juga begini. Ini kalau mau panjang pakai wig aja kali ya. Tubuh dan berbibir seksi Anya Dwinov kabarnya sudah tinggal serumah dengan pacarnya Tony Taulo. Apakah ini gosip atau fakta yang disembunyikan? Sementara itu penyanyi jazz Syaharani kini tengah bergandengan dengan seorang pemain gitar di sebuah band. Dulu menggandeng musisi, seorang vokalis, sekarang menggandeng musisi, seorang gitaris, sama-sama musisi pemirsa. Mau kenalan yuk dengan pacar barunya Syaharani? Tentunya hanya di Gospot. Berkecimpung di komunitas sudah menjadi rutinitas sehari-hari Syaharani. Apa mau dikata, Syaharani memang senang berkesenian, apalagi menyanyi jazz. Roy Jekonia, mantan pacarnya yang tak lain adalah vokalis Bumerang, pun ia temui di lingkungan musisi. Jadi wajar saja kalau sekarang Syaharani kembali dekat dengan seorang gitaris bernama Cahyo Wisanggeni. Pengagum berat. Ya buat Indonesia mungkin ya jarang ada duanya sih ya. Susah ya. Ini penyanyi yang paling asik di sini. Promosi. Dulu keduanya pernah main bareng dalam band Nosferatu. Walau kini Syaharani sibuk bersolo karir, ia dan Cahyo tak pernah kehilangan kontak. Mungkinkah Syaharani mulai membuka lembaran baru dengan Cahyo? Oh jangan gitu. Siapa tahu nanti kelak-kelak gue kawin sama dia kan. Enggak kayak gitu enggak. Enggak, bukan gitu. Ya, siapa tahu Anda mungkin juga akan berandai-andai jika mendengar kabar tentang Anya Dwinov dan Tony Taulo yang katanya sudah tinggal serumah. Benarkah kabar itu? Beberapa tahun belakangan ini Anya dan Tony memang digosipkan pacaran. Tapi kalau tinggal serumah alias Saman Leven, itu baru kabar baru. Kalaupun tinggal bareng kan di masyarakat sekarang kan itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Jadi tentunya walaupun dia status sebagai kakak gue, kayaknya nggak wajar kalau dia tinggal bareng sama gue gitu. Tapi kalau serumah enggak. Kalau serumah enggak lah. Dia punya keluarga yang jujur aja saya masih sangat hormati ya. Karena biar gimana pun kalau mau egois, kalau mau nurutin kata hati kita berdua, udah lu kan kakak gue, lu tinggal di sini lu berhak, lu orang cuman kakak tidak ada masalah. Mungkin mamanya juga bisa begitu. Saya karena dekat sekali dengan mamanya. Tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan dengan saudara-saudara yang lain. Kalau ngirim nggak pernah kita ngeliat pagi sih. Pagi dia keluar si Anya. Sebenarnya kalian memang pacaran kan? Rasa sayang itu ada. Cuman waktu gue deket sama dia di awal memang mikirnya pasti, namanya juga orang yang ibaratnya orang asing masuk ke kehidupan kita, pasti kita mikirnya pasti hubungan kita akan layaknya kalau dia lawan jenis pacaran. Tapi setelah gue jalani, enggak, gue kok lebih nyaman kalau dia tuh keluarga gue. Gue lebih nyaman kalau dia tuh bisa masuk di keluarga gue seperti yang dia dapat sekarang gitu posisinya. Anda masih ingin tahu lebih banyak lagi tentang Anya Dwinov dan Tony Taulo? Makanya pemirsa beli edisi ke-27 Genie.
Dan selesai sudah tugas saya Nadia Mulia menemani Anda di Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Kita ketemu lagi setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi, tentunya di RCTI Semakin Oke. Gosip itu bodoh, pasti orang bodoh yang bilang begitu. Sampai jumpa.